Tanpa kita sadari, data adalah suatu yang sangat erat hubungannya dengan keseharian kita. Mulai dari bermain sosial media, bekerja, belajar, bahkan belanja. Semua itu berhubungan dengan data. Salah satu jenis data yang umum dikenal adalah data kuantitatif. Data ini dinyatakan dalam angka atau nilai numerik, seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian dari data kuantitatif itu sendiri. Dan yang kedua, fungsi data kuantitatif. Yang ketiga, jenis-jenis data kuantitatif. Dan yang keempat, contoh-contoh dari data kuantitatif. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Data kuantitatif adalah suatu informasi yang berguna, sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Ini mencakup rata-rata, jumlah total, perbedaan jumlah. Data kuantitatif cenderung terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Data ini digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang aspek apa dan berapa banyak. Dengan kata lain, data kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan secara luas ataupun umum. Metode pengumpulan data kuantitatif biasanya dilakukan dengan cara yaitu probability sampling, database yang sifatnya open source yang ada pada website, kuesioner ataupun survei, dan tool analisis, misalnya seperti Google Analysis. Sahabat juang ilmu, pada tahu nggak kenapa data kuantitatif itu penting? Atau ada yang tahu nggak apa manfaat dari data kuantitatif? Jadi, manfaat dari data kuantitatif yaitu yang pertama, menghindari data bias, yang kedua, bersifat lebih objektif, dan yang ketiga, lebih cepat dan mudah untuk dikumpulkan. Kita akan membahas manfaat yang pertama, yaitu menghindari data bias. Kenapa bisa dikatakan data kuantitatif itu bermanfaat untuk menghindari data bias? Yaitu, penggunaan random sampling dalam pengumpulan data dapat membantu memastikan bahwa data itu benar-benar mewakili responden. Dengan demikian, data akan terhindar dari bias atau ketidaksesuaian. Hasil dari data ini bisa diandalkan untuk mengambil sebuah keputusan yang membutuhkan data pasti atau tetap. Dan yang kedua, kita akan membahas kenapa data kuantitatif itu bermanfaat sebagai atau bersifat lebih objektif. Ini dikarenakan data kuantitatif berhubungan dengan angka. Data ini cocok dianalisis secara statistik berdasarkan prinsip-prinsip matematika. Hasil yang didapatkan mengarah ke jawaban absolut berdasarkan angka-angka dalam data. Ini dapat mengurangi bias analisis atau pandangan subjektif peneliti ketika menginterpretasikan data. Dan yang ketiga, kita akan membahas kenapa data kuantitatif itu bermanfaat atau dikatakan relatif cepat dan mudah dalam pengumpulannya, yaitu data kuantitatif lebih mungkin dikumpulkan dalam jumlah besar, sebab data ini tidak memerlukan analisis atau wawancara mendalam. Semakin besar data yang dikumpulkan, hasilnya juga lebih akurat. Contoh data kuantitatif yaitu seperti yang pertama, saya baru saja membeli 5 buku baru. Jadi di sini datanya apa? 5 buah buku baru yang baru saja dibeli. Dan yang kedua yaitu contohnya di sini panjang rantai itu adalah 30,25 cm. Di sini datanya yaitu 30,25 cm yaitu panjang rantai tersebut. Terus apalagi contohnya? Tinggi badan adik saya bertambah 3 cm. Ini juga termasuk ke dalam data kuantitatif. Kenapa? Di sini juga terdapat angka, yaitu terdapat numerik, yaitu 5 cm, di mana tinggi badan adiknya itu bertambah 5 cm. Dan contoh lainnya, harga tas itu
yaitu senilai Rp650.000. Ini juga termasuk data kuantitatif karena terdapat angka dia di situ, di mana harga tas itu senilai Rp650.000. Terus apalagi contohnya? Ayah menerima gaji sebesar 3 juta setiap bulannya. Dan contoh yang terakhir di sini saya contohkan yaitu 250 siswa akan pergi ke pantai minggu ini. Jadi semua contoh ini adalah contoh data kuantitatif karena di dalamnya terdapat angka yang memiliki nilai. Berdasarkan penjabaran tadi, maka dapat disimpulkan data kuantitatif adalah data yang bisa diukur, diberi nilai numerik, dan dapat dihitung. Data ini dapat digunakan untuk analisis statistik. Dengan data kuantitatif, kamu dapat menghindari bias, mendapatkan hasil lebih objektif, serta data ini lebih cepat dan mudah untuk dikumpulkan. Bagaimana sahabat juang ilmu? Sudah bisa dipahami apa itu data kuantitatif? Semoga bermanfaat. Sekian untuk pembahasan pada kali ini.